Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Zaimatunisa Mustala dengan NIM 1514242220 dengan rekan saya Siti Rahmatia Muhammad dengan NIM 1514242003. Saya Fatia Alamri dengan NIM 151424218. Saya Nuci Banetan dengan NIM 1514242116. Dan saya Amelia Jafar dengan NIM 1514242111. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana produk sampai dari produsen ke konsumen. Dan produk yang kami ambil adalah kue pukis yang diproduksi oleh Bapak Kuat Adi Nugroho yang berlokasi tepat di samping toko Mufida. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, sebelumnya ini dari Bapak, siapa nama Bapak? Adi. Pak, ini kan kue pukis kan? Iya. Sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Saya kue pukis ini dari 2006 sih. 2006 Pak. Iya, 2006. Lalu Saya masuk Mufida 2008. Awalnya saya di sentral. Pasar sentral sama pelelangan. Sama pasar mingguan ada juga. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk membuka usaha kue pukis ini, Pak? Ya cuma sampai kalian cuma ini. Simple. Cuma saya punya kalian cuma ini. Terus untuk bahan bakunya itu biasanya diperoleh dari Dari sini. dibeli di toko. Lalu Pak, kalau tentang pemasaran itu biasanya ada teknik tersendiri begitu teknik. Kalau itu saya jarang sih. Berarti kebanyakan dijual online. Iya. Apakah ada cabang lain selain di sini? Di Sabang di pelelangan. Di Pelangan ada. Nah, baru pasar mingguan. Mingguan kan pindah-pindah itu. Sampai Suawa, Batudaha, Limboto. Berarti kalau misalnya ada yang mau masak itu berarti mereka yang datang Iya lah. langsung. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perjalanan sebuah produk dari produsen sampai ke konsumen dapat dijelaskan melalui kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat suatu barang agar dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa produk tersebut dibuat oleh produsen yang mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Setelah produk dibuat, selanjutnya terjadi proses distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada penjual atau pedagang agar barang tersebut dapat sampai kepada konsumen. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa produk tersebut diperoleh penjual dari produsen atau pemasok, kemudian dibawa ke pasar atau warung untuk dijual. Tahap terakhir adalah konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang oleh konsumen. Konsumen membeli produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa perjalanan produk dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen melibatkan 3 kegiatan ekonomi utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya implementasinya yaitu materi tentang perjalanan produk dari produsen hingga konsumen dapat diajarkan kepada siswa SD pada pelajaran IPS yang membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Guru dapat menggunakan contoh produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa agar materi lebih mudah dipahami. Misalnya pertama, guru dapat menjelaskan konsep produksi,
distribusi, dan konsumsi dengan menggunakan contoh sederhana. Misalnya tempe, roti atau sayuran yang sering ditemui siswa. Guru menjelaskan bahwa produksi adalah kegiatan membuat barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke penjual, dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang oleh konsumen. Kemudian yang kedua, guru dapat memberikan kegiatan pengamatan atau observasi sederhana kepada siswa. Misalnya, siswa diminta mengamati produk yang dijual di warung atau pasar di sekitar rumah mereka. Kemudian, mencari tahu dari mana produk tersebut berasal dan siapa yang membuatnya. Ketiga, siswa dapat melakukan diskusi kelompok untuk membahas bagaimana perjalanan suatu produk dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Nah, dari hasil diskusi tersebut, siswa dapat memahami bahwa banyak pihak yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi ini. Selanjutnya yang keempat, guru dapat memberikan tugas membuat gambar atau diagram alur perjalanan barang mulai dari produsen, distributor atau pedagang hingga konsumen. Nah, kegiatan ini dapat membantu siswa memahami urutan proses secara lebih jelas. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran seperti gambar, video, atau cerita sederhana tentang kegiatan ekonomi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, dengan kegiatan ini, pembelajaran tersebut, siswa diharapkan dapat memahami bahwa setiap barang yang mereka gunakan sehari-hari memiliki proses perjalanan dari produsen hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Sebagai kesimpulan, perjalanan sebuah produk dari produsen hingga sampai ke konsumen melalui beberapa tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produsen berperan untuk menghasilkan produk, distributor menyalurkan produk kepada pembeli, dan konsumen menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Melalui kegiatan ini, kita dapat memahami bahwa setiap produk yang kita dapat itu hasil dari kerja keras para produsen. Baiklah, itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.